Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Nurul Izati, NIM 201190395. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan Islam di sekolah. Yang pertama tentang pengertian manajemen pendidikan Islam. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti kata pengelolaan, ketatalaksanaan, atau kepemimpinan. Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang secara islami, dengan cara mensiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal yang lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam. Menurut Henry Fayol, prinsip-prinsip manajemen pendidikan Islam dibagi menjadi 14 bagian. Yang pertama adalah division of work. Tujuan daripada pembagian kerja adalah menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik dengan usaha yang sama. Yang kedua adalah authority and responsibility, yaitu hak memberi instruksi-instruksi dan kekuasaan meminta kepatuhan. Responsibility atau tanggung jawab adalah tugas dan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh seseorang pejabat, dan agar dapat dilaksanakan sebuah wewenang yang harus diberikan kepadanya. Yang ketiga adalah disiplin. Hakikat dari kepatuhan adalah disiplin, yakni melakukan apa yang sudah disetujui bersama antara pemimpin dan para pekerja, baik persetujuan secara tertulis, lisan, atau berupa peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan. Dan yang keempat adalah unity of command. Untuk setiap tindakan, seseorang pegawai harus menerima instruksi-instruksi dari seorang atasan. Bila hal ini dilanggar, wewenang berarti dikurangi, disiplin terancam, keteraturan terganggu, dan stabilitas mengalami cobaan. Seseorang tidak akan melaksanakan instruksi yang sifatnya dualistis. Yang kelima adalah unity of direction. Prinsip ini dijabarkan sebagai sesuatu yang merupakan persyaratan penting untuk kesatuan tindakan, koordinasi, dan kekuatan, dan memfokuskan usaha. Yang keenam adalah subordination of individual interest to general interest. Dalam sebuah perusahaan, kepentingan seseorang pegawai tidak boleh di atas kepentingan perusahaan, bahwa kepentingan rumah tangga harus lebih dahulu daripada kepentingan anggota-anggotanya, dan bahwa kepentingan negara harus didahulukan dari kepentingan warga negara dan kepentingan kelompok masyarakat. Yang ketujuh adalah remuneration of personnel, yaitu gaji daripada pegawai adalah harga daripada layanan yang diberikan yang harus adil. Tingkat gaji dipengaruhi oleh biaya hidup, permintaan, dan penawaran tenaga kerja. Yang kedelapan adalah centralization, yaitu masalah sentralisasi atau desentralisasi. Adalah masalah pembagian kekuasaan pada suatu organisasi kecil. Sentralisasi dapat diterapkan, akan tetapi pada organisasi besar harus diterapkan di desentralisasi. Yang kesembilan adalah scalar chain atau rantai skalar. Adalah rantai daripada atasan bermula dari authority terakhir hingga pada tingkat terendah. Yang kesepuluh adalah order. Untuk ketertiban manusia ada formula yang harus dipegang, yaitu suatu tempat untuk setiap orang dan setiap orang pada tempatnya masing-masing. Yang ke-11 adalah IQT, yaitu untuk merangsang pegawai melaksanakan tugasnya dengan kesungguhan dan kesetiaan. Mereka harus diperlakukan dengan ramah dan keadilan.
Kombinasi dan keramah tamahan dan keadilan menghasilkan equity yang bagus. Yang ke-12 adalah stability of tenure of personnel. Seorang pegawai membutuhkan waktu agar biasa pada suatu pekerjaan baru dan agar berhasil dalam mengerjakannya dengan baik. Yang ke-13 adalah inisiatif, yaitu memikirkan sebuah rencana dan meyakinkan keberhasilannya merupakan pengalaman yang memuaskan bagi seseorang. Kesanggupan bagi berpikir ini dan kemampuan melaksanakan adalah apa yang disebut dengan inisiatif. Yang ke-14 adalah esprit de corps, yaitu persatuan adalah kekuatan. Para pemimpin berusaha harus berbuat banyak untuk merealisir pembahasan itu. Dan poin yang ketiga adalah proses manajemen pendidikan Islam. Yang pertama adalah perencanaan pendidikan Islam. Perencanaan merupakan proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan, baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja, agar tujuan yang hendak dicapai mendapat hasil yang optimal. Perencanaan merupakan suatu proses berpikir sebelum melakukan sesuatu. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama saja perbuatan yang tidak pernah direncanakan. Jika perbuatan itu tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori manajemen pendidikan Islam yang baik. Yang kedua adalah pengorganisasian pendidikan Islam. Pengorganisasian adalah suatu mekanisme atau suatu struktur yang terstruktur itu semua subjek, perangkat lunak dan perangkat keras yang kesemuanya dapat bekerja secara efektif dan dapat dimanfaatkan menurut fungsi dan porsinya masing-masing. Pengorganisasian sebagai fungsi administrasi pendidikan menjadi tugas utama bagi para pemimpin pendidikan termasuk kepala sekolah. Dalam kegiatan sekolah sehari-hari terdapat bermacam-macam jenis pekerjaan yang memerlukan kecakapan dan keterampilan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Keragaman tugas dan pekerjaan semacam itu tidak mungkin dilakukan dan dipikul sendiri oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, setelah seorang kepala sekolah mempunyai perencanaan yang matang, dia akan melakukan pengorganisasian dengan menyusun tugas dan tanggung jawab para personil dalam organisasi. Yang ketiga, pergerakan pendidikan Islam. Penggerakan atau actuating merupakan fungsi manajemen yang kompleks dan merupakan ruang lingkup yang cukup luas, serta sangat berhubungan erat dengan sumber daya manusia yang pada akhirnya actuating merupakan pusat sekitar aktivitas-aktivitas manajemen. Pada suatu lembaga pendidikan Islam, kepemimpinan efektif hendaknya memberikan arah kepada usaha dari semua personil dalam mencapai tujuan lembaga pendidikan Islam. Tanpa kepemimpinan atau bimbingan, hubungan antara tujuan perseseorangan dengan tujuan organisasi bisa hancur. Yang keempat adalah pengawasan pendidikan Islam. Controlling atau pengawasan merupakan langkah penentu terhadap apa yang harus dilaksanakan, sekaligus menilai dan memperbaiki sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana serta terwujudnya secara efektif dan efisien. Fungsi pengawasan yaitu upaya penyesuaian antara rencana yang telah disusun dengan pelaksanaan atau hasil yang benar-benar dicapai. Tujuan pengawasan pendidikan Islam haruslah positif dan konstruktif, yaitu memperbaiki, mengurangi pemborosan waktu, uang, material, dan tenaga di lembaga pendidikan Islam. Di samping itu juga bertujuan untuk membantu menegakkan agar prosedur, program, standar, dan peraturan ditaati, sehingga dapat mencapai efisien lembaga pendidikan yang setinggi-tingginya.
Cukup itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.